Lanzhu Lamian, mencari makanan dan minuman halal di negeri China sangat sulit. Padahal ada beberapa etnis di sana yang beragama Islam yang cukup taat menjaga kehalalan makanan mulai dari jenis hewannya hingga cara pemotongannya. Kalau kita mengetahuinya kita bisa puas memakannya tanpa ragu-ragu. Namun beberapa restoran halal di sana buka pada jam-jam tertentu saja, biasanya jam makan siang, tutup, dan buka lagi jam makan malam, jadi jika kita terlambat bisa sulit mencari restoran halal. Sebenarnya ada restoran atau tepatnya kedai masakan halal, yang buka sesuai jam normal karena untuk kalangan menengah ke bawah jadi hemat kantong. Namanya Lanzhu Lamian, ada sekitar 3.000 di seluruh China. Namun jika Anda sebagai tamu di sana Anda tidak akan dijamu masakan halal di Lanzhu Lamian karena kategori kedai, bagi mereka kurang pantas menjamu di kedai, tapi bagi pelancong kedai Lanzhu Lamian merupakan solusi masakan halal. Dari namanya, masakan ini sejenis mie tarik tanpa telur dengan tepung khusus, dimasak dengan kaldu sapi. Ditemukan sejak zaman dinasti Tang di kota Lanzhou yang merupakan salah satu kota di jalur sutra. Anda dapat mengenali kedai Lanzhu Lamian dari logonya, seperti kepala sapi dengan 2 tanduk, walaupun jika dari dekat ternyata mangkuk mie dengan 2 sumpit. Beberapa menu Lanzhu Lamian. Oh ya, untuk minuman, karena kedai ini sudah franchise, tergantung kebijakan pemiliknya, ada yang menjual minuman beralkohol, walaupun pemilik atau pelayannya tidak meminumnya, hanya untuk pelanggan saja, jadi berhati-hati dalam memilih minuman. Untuk kedai Lanzhu Lamian yang tidak menjual minuman beralkohol secara resmi, biasanya mereka mencantumkan semacam sertifikat halal dari Badan Sertifikasi Halal setempat. Seperti contoh berikut. Tapi jangan heran tulisan halal ditutup karena ada kebijakan pemerintah mengenai pelarangan tulisan Arab di tempat umum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-90. Jangan merokok, nikmati makanan Anda, dilarang merokok. Dilarang merokok. Chuan Sheng berkata, anggur dan iman tidak akan pernah hidup berdampingan di hati manusia. Kira-kira arti sertifikat halal sebagai berikut. Tentang alkohol tidak diperbolehkan di toko ini. Tiongkok adalah negara multietnis. Ada lebih dari selusin kelompok etnis di Tiongkok yang menganut Islam, orang yang menganut Islam disebut Muslim. Suatu keimanan tidak mengenal batas kebangsaan, warna kulit, atau kekayaan. Mungkin banyak orang yang memahami Islam karena adanya berita dan desas-desus yang sepihak. Islam, artinya, perdamaian dan ketaatan. Muslim, menganggap diri mereka sebagai orang yang patuh, dan perdamaian selalu menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh masyarakat manusia. Semua Muslim mempraktikkan perilaku dan hukum pola makan mereka sesuai dengan hukum Islam. Walaupun umat Islam tidak mengingkari manfaatnya, namun bagaimana dengan kerugian yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, kesalahan dalam keadaan mabuk, kehilangan muka dalam keadaan mabuk, antagonisme dalam keadaan mabuk, percabulan dalam keadaan mabuk, bahkan pembunuhan dan pembakaran dalam keadaan mabuk jauh lebih besar kerugiannya daripada manfaatnya. Ini merupakan bencana yang tidak terlihat dalam masyarakat manusia sejak zaman dahulu, karena telah menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa. Setiap tahunnya, hilangnya nyawa akibat mabuk dan pembunuhan di berbagai tempat setara dengan perang skala kecil yang menimbulkan ribuan korban jiwa kematian di seluruh dunia. Hal ini juga merupakan akar penyebab banyak masalah sosial, seperti meningkatnya angka kejahatan dan meningkatnya penyakit mental. Al-Quran dengan jelas menetapkan bahwa umat Islam tidak boleh minum alkohol, dan umat Islam sepenuhnya mematuhi perintah Tuhan. Mengenai masalah miras, Rasulullah SAW bersabda, semua minuman yang memabukkan dilarang. Alkohol dapat membuat orang kehilangan akal dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan bagi banyak orang. Mungkin ada sebagian umat Islam lemah di sekitar Anda yang meminum minuman beralkohol dan memasak beberapa makanan yang diharamkan oleh Islam. Ada juga beberapa orang yang menjalankan restoran halal dan menjual minuman keras untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk toko mereka sendiri. Meskipun mereka sendiri tidak meminum alkohol, mereka menghasilkan uang dengan menjual minuman keras.
Kami mengatakan kepada orang-orang ini, kunci bisnis dalam Islam adalah masuk secara sah dan keluar dengan cara yang wajar. Kami, umat Islam, tidak boleh menjalankan bisnis ilegal. Konfusius berkata, seseorang mencintai uang dan mendapatkannya dengan cara yang pantas. Hukum Islam melarang umat Islam membeli dan menjual alkohol, sehingga umat Islam dilarang mengimpor dan mengekspor alkohol, menjadi pemilik hotel, atau bekerja di toko anggur. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan alkohol dilarang dan dihindari oleh seorang Muslim yang saleh. Yaitu, seorang pembuat minuman keras, seorang pembuat bir yang menyewa seorang pembuat minuman keras, seorang peminum, seorang pengangkut minuman keras, seorang yang membawakan minuman keras kepada orang-orang, seorang penuang minuman keras, seorang penjual minuman keras, seorang yang berbagi harga minuman keras, seorang yang membeli minuman keras, yang membuat orang lain minum, dan yang menyediakan minuman keras untuk tujuan jual beli. Ini adalah perilaku yang dilarang bagi umat Islam yang taat, dan ini adalah untuk sepenuhnya menghilangkan alkohol dari kehidupan umat Islam. Oh ya, ada lagi yang menarik mengenai porsi makanan di restoran atau kedai di China, porsi di sana lebih besar dari porsi yang biasa kita beli kalau di Indonesia. Jadi buat yang kapasitas perutnya kecil, bijaksanalah dalam membeli agar tidak mubazir. Demikianlah informasi mengenai tempat makan halal di China, khususnya Lanzhou Lamian. Semoga bermanfaat.